tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut. Sebab, sejak abad ke-7 Masehi, para pedagang Islam telah ikut mengambil bagian dalam perdagangan di Indonesia, sehingga terjadi hubungan perdagangan antara masyarakat dengan para pedagang Islam. Hal ini berkaitan dengan teori masuknya Islam di Indonesia. Ada beberapa macam teori yang mengatakan masuknya Indonesia. Yang pertama adalah adanya teori Gujarat. Teori ini menyatakan Islam masuk Indonesia pada abad ke-7 Masehi dibawa oleh pedagang Gujarat. Karena pada saat itu pedagang Gujarat berlayar ke Indonesia untuk memperjualbelikan dagangannya. Nah, mereka ini tentunya berada di wilayah Indonesia dalam waktu yang lama karena dalam proses pelayaran membutuhkan adanya angin darat ataupun angin laut untuk pulang dan kembali. Sehingga para pedagang ini melakukan yang namanya komunikasi dengan orang-orang di Indonesia. Tentunya mereka bertukar budaya, pemikiran, hingga akhirnya Islam menyebar ke Indonesia. Dan tidak hanya itu juga, ada juga pedagang yang melakukan perkawinan dengan penduduk lokal Indonesia, yang akhirnya penduduk tersebut menganut ajaran agama dari para pedagang. Sehingga pernyataan pedagang Gujarat yang datang ke Indonesia tidak hanya berdagang, tetapi juga menyebarkan agama yang mereka anut, ini benar. Sebab, sejak abad ke-7, para pedagang Islam telah ikut mengambil bagian dalam perdagangan di Indonesia. Benar, sehingga terjalin hubungan perdagangan antara masyarakat dengan para pedagang Islam. Namun, kedua pernyataan ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu pernyataan benar, alasan benar, namun keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab akibat. Nah, teori masuknya Islam ke Indonesia, selain adanya teori Gujarat, ada juga teori Mekah. Teori Mekah ini mengatakan Islam masuk Indonesia sebelum abad ke-7. Akibat adanya perdagangan internasional. Tentunya dengan dibukanya jalur laut mengakibatkan semakin mudahnya akses perdagangan dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga muncullah perdagangan internasional dengan orang-orang Mekah yang mengakibatkan tersebarnya budaya atau agama Islam ke wilayah Indonesia. Teori yang ketiga adalah teori Persia. Teori ini menyatakan Islam masuk Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Hal ini disebabkan adanya persamaan budaya antara Indonesia dengan Persia. Sehingga mengakibatkan Islam tersebar di wilayah Indonesia.